Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Mikrobiologi Terapan akan memaparkan materi tentang Most Probable Number atau MPN yang beranggotakan Ulfa Putri Aitikoh NIM belakang 58, saya sendiri Eka Kristiana NIM belakang 59, dan Wanda Rosita NIM belakang 62. Langsung saja kita ke pengertian Most Probable Number atau MPN. Most Probable Number atau MPN adalah suatu metode penentuan angka mikroorganisme dengan metode angka paling mungkin yang digunakan luas di lingkungan sanitasi untuk menentukan jumlah koloni coliform di dalam air, susu, dan makanan lainnya. Metode MPN menggunakan medium cair di dalam tabung reaksi, di mana prinsipnya adalah menghitung jumlah tabung yang positif yang ditumbuhi oleh mikroba setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Tabung pada pengujian MPN dinyatakan positif apabila timbul kekeruhan atau terbentuknya gas di dalam tabung Durham dan pertumbuhan bakteri. Prinsip utama metode ini adalah pengenceran sampel sampai tingkat tertentu sehingga didapatkan konsentrasi mikroorganisme yang pas atau sesuai, dan jika ditanam dalam tabung menghasilkan frekuensi pertumbuhan tabung positif. Pengujian menggunakan metode MPN terdiri atas dua cara, yaitu menggunakan deretan 3 tabung reaksi dan menggunakan deretan 5 tabung reaksi. Metode MPN dapat digunakan untuk menghitung jumlah bakteri yang dapat memfermentasi laktosa membentuk gas, misalnya bakteri coliform. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Wanda. Selanjutnya yaitu ada 3 tahapan uji kualitatif coliform. Yang pertama yaitu uji penduga. Uji ini menggunakan laktose broth atau McConkey broth. Apabila sampel yang digunakan mengandung bakteri asam laktat, misalnya susu, dapat menggunakan Brilliant Green Lactose Bile broth atau BGLBB. Yang kedua yaitu uji penguat. Uji penguat dilakukan dengan memindahkan sebanyak 1 osa biakan dari tabung yang membentuk gas pada media McConkey broth MCB atau Brilliant Green Lactose Bile broth atau BGLB ke dalam tabung yang berisi 10 ml Brilliant Green Lactose Bile broth BGLB 2%. Yang terakhir yaitu uji pelengkap. Uji pelengkap dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bakteri coliform dalam sampel yang menunjukkan tabung positif pada uji penguat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ulfa. Output dari metode MPN adalah nilai MPN, di mana nilai MPN sendiri merupakan perkiraan jumlah unit tumbuh atau unit pembentuk koloni dalam sampel. Pada umumnya, nilai MPN diartikan sebagai perkiraan jumlah individu bakteri. Nah, satunya digunakan dalam nilai MPN umumnya per 100 mili atau per gram. Contohnya, terdapat nilai MPN 10 per gram dalam sebuah sampel air. Itu artinya dalam sampel air tersebut diperkirakan setidaknya mengandung 10 coliform pada setiap gramnya. Jadi semakin kecil nilai MPN, maka semakin tinggi kualitas airnya, semakin layak untuk diminum. Nah, dalam metode MPN ini memiliki limit kepercayaan 95% di setiap nilai MPN-nya. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari metode MPN. Kelebihannya yang pertama, dapat dibuat sangat peka dengan penggunaan contoh lebih besar dari 1 mili per tabung. Yang kedua, dapat digunakan di lapangan karena
Media dapat disiapkan sebelumnya. Yang ketiga, untuk tujuan tertentu, menggunakan media pertumbuhan selektif, sehingga hanya mikroba yang diharapkan yang dapat tumbuh. Nah, kekurangan dari MPN ini yaitu waktu dan biaya yang cukup besar untuk persiapannya, karena pada proses pengerjaannya membutuhkan ulangan yang cukup banyak. Praktikum kali ini akan dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, uji penduga, uji penguat, dan uji pelengkap. Tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui tahap penentuan koliform dari sampel air, kemudian menentukan ada tidaknya bakteri koliform dari sampel air. Koliform merupakan suatu grup bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya polusi kotoran dan sanitasi yang tidak baik terhadap air dan makanan. Kemudian adanya sampel bakteri koliform dalam makanan atau minuman menunjukkan adanya mikroorganisme yang bersifat enteropatogenik dan toksigenik. Adanya bakteri ini dapat dinyatakan dalam nilai MPN koliform. Semakin besar nilai MPN, maka kualitas air semakin rendah. Sebaliknya, maka kecil nilai MPN, maka kualitas makanan atau minuman semakin baik. Langkah pertama, kita nyalakan bunsen sebagai alat untuk menghindari kontaminasi. Diambil media lactose broth sebanyak 10 ml, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Pastikan tidak ada gelembung pada tabung Durham. Selanjutnya, masukkan media BGLB sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, masukkan tabung Durham secara terbalik ke dalam tabung reaksi. Pastikan tidak ada gelembung pada tabung Durham. Masing-masing media yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan sudah diberi tabung Durham kemudian disterilkan menggunakan autoklaf. Diambil 1 ml air sumur. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media lactose broth. Setelah itu diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil inkubasi selama 1 kali 24 jam menunjukkan adanya perubahan warna pada media menjadi lebih keruh dan adanya gas yang berada di dalam tabung Durham. Uji penguat dengan mengambil 1 ml sampel yang positif dari media lactose broth. Setelah itu diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Hasil inkubasi selama 1 kali 24 jam menunjukkan adanya perubahan warna pada media menjadi lebih keruh dan adanya gas yang berada di dalam tabung Durham. Hasil positif dari media BGLB dilanjutkan untuk uji pelengkap. Dipijarkan jarum ose pada bunsen agar steril.
inokulasikan sampel positif dari media BGLB ke permukaan media EMB dengan jarum ose secara kuadran. Kemudian inkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil menunjukkan jika pada media EMB terdapat koloni yang berwarna hijau metalik, maka dapat dipastikan air itu mengandung bakteri coliform.